Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Hidayati, calon guru penggerak Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid. Hal yang menarik dalam modul 3.3 adalah yang pertama, merencanakan program yang berdampak pada murid. Yang kedua, desain atau tahapan 5D atau Bagja dalam menyusun program yang berdampak pada murid. Yang ketiga, monitoring, evaluation, learning, and reporting atau MELR. Yang keempat, manajemen risiko, meliputi risiko strategis, risiko keuangan, risiko pemenuhan, serta risiko reputasi, dan tahapan manajemen risiko. Tahapan Bagja dalam penyusunan program yang berdampak pada murid terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama B, buat pertanyaan. Pertanyaan yang mengarahkan kita pada hal-hal yang akan kita lakukan. Tahap yang kedua, A, ambil pelajaran. Ceritakan dan tuliskan pengalaman atau kegiatan baik yang pernah terjadi berhubungan dengan pokok bahasan. Tahap yang ketiga, G, gali mimpi. Buat gambaran rinci kondisi ideal atau mimpi yang terkait pokok bahasan. J, jabarkan rencana. Membuat rencana strategi atau untuk mencapai mimpi-mimpi yang sudah kita tuliskan. Dan tahap yang terakhir, A, atur eksekusi, menentukan tim inti program dan cara komunikasi tim. Kemudian, monitoring, evaluation, learning, and reporting atau MELR. Monitoring adalah proses menghimpun informasi dan analisis internal dari sebuah proyek atau program. Evaluation yaitu sebuah penilaian retrospektif secara periodik pada satu proyek atau program yang telah selesai. Sedangkan learning yaitu pembelajaran yang meliputi fact atau fakta, feeling atau perasaan, finding atau temuan, dan future atau masa depan. Kemudian tahap yang terakhir yaitu reporting merupakan alat untuk memberikan dan menginformasikan masukan untuk mengambil keputusan. Manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, baik itu penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, pengendalian, serta komunikasi risiko. Risiko dalam lembaga pendidikan menurut Prince Watercooper tahun 2003 yaitu yang pertama ada risiko strategis, yaitu risiko terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang kedua, risiko keuangan, yaitu risiko yang memungkinkan berkurangnya aset yang kita miliki. Risiko operasional, risiko yang berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Risiko pemenuhan, yaitu risiko yang berdampak pada kemampuan prosedur internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya risiko reputasi, yaitu risiko yang berdampak pada reputasi merek atau lembaga. Risiko dalam lembaga pendidikan yang harus diperhatikan yaitu yang pertama kondisi saat ini. Kemudian kondisi yang akan datang, risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko pemenuhan, dan risiko reputasi. Di sini ada saya berikan contohnya. Tahapan manajemen risiko terdiri dari identifikasi jenis risiko, pengukuran risiko, melakukan strategi dalam pengendalian risiko, dan melakukan evaluasi terus-menerus maju dan berkelanjutan. Benang merah dari keterkaitan antar materi yang diberikan pada modul 3.3 yaitu pada materi Bagja, perencanaan program yang berdampak pada murid didasarkan pada pemetaan sumber daya sekolah atau analisis tadi dengan tahapan 5D atau Bagja.
Kemudian yang kedua, aset-aset yang dimiliki sekolah sangat potensial untuk dikembangkan menjadi program yang berdampak pada murid. Nah, yang ketiga yaitu manajemen risiko sangat diperlukan dalam merencanakan program yang berdampak pada murid untuk meminimalisir bahkan menghilangkan risiko yang mungkin terjadi. Kemudian, MELR tadi menjadi kerangka untuk mendukung tercapainya program yang berdampak pada murid. Kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program yang berdampak pada murid. Pemetaan sumber daya berbasis aset membuat sekolah dapat mengenali aset yang mereka miliki dan dapat dikembangkan serta dimanfaatkan dalam bentuk program yang berdampak pada murid. Pemetaan aset berupa 7 model utama memberikan ragam pilihan bagi sekolah untuk merencanakan program yang berdampak pada murid. Kemudian pemetaan aset atau sumber daya sekolah tadi sama-sama menggunakan metode 5D atau Bagja sehingga berkaitan erat. Koneksi antar materi dari modul 1. Modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Sana kita tahu bahwa program sekolah yang berdampak pada murid membuka ruang bagi murid untuk mengembangkan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, dan potensinya sesuai filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak berperan sebagai agen perubahan, memetakan aset dan sumber daya yang ada, serta berkolaborasi menyusun program sekolah yang berdampak pada murid. Modul 1.3 Inquiry Apresiatif tentang tahapan 5D atau Bagja yang digunakan dalam memetakan aset sekolah dan merencanakan program yang berdampak pada murid. Modul 1.4 Budaya Positif Sekolah. Program sekolah yang berdampak pada murid akan menciptakan budaya positif di sekolah. Kemudian koneksi antar materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Program sekolah yang berdampak pada murid memfasilitasi murid untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kebutuhan masing-masing atau berdiferensiasi. Modul 2.2 membahas tentang kompetensi sosial emosional. Program sekolah yang berdampak pada murid akan dapat melatih kompetensi sosial emosional murid. Modul 2.3 yaitu coaching. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang berdampak pada murid, dapat diterapkan praktik coaching untuk menggali ide dan kebutuhan program dari murid maupun rekan sejawat. Kemudian untuk modul 3 yaitu 3.1 dan 3.2, koneksi antar materinya adalah yang pertama pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam mengelola program yang berdampak pada murid tentu perlu keterampilan dalam pengambilan keputusan terutama saat menghadapi dilema baik dilema etika maupun rujukan moral. Modul 3.2 yaitu pengelolaan sumber daya. Program sekolah yang berdampak pada murid menggunakan pendekatan berbasis aset atau berdasarkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Kaitan dari semua materi dengan peran sebagai guru penggerak. Yang pertama, guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah, kemudian dianalisis dengan menggunakan tahapan Bagja untuk menciptakan program yang berdampak pada murid. Tahapan yang kedua, guru penggerak harus dapat berkolaborasi, merencanakan dan merancang program yang berdampak pada murid. Yang ketiga, dalam merencanakan dan merancang program sekolah, guru penggerak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan manajemen risiko dan tahapan MELR. Yang keempat, guru penggerak harus senantiasa merefleksi diri, mengambil pelajaran dari semua program yang telah dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.